Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ajeng Bunga Putri ya. Saya perwakilan dari kelompok 11. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan keterampilan partisipasi sosial. A. Pengembangan kepekaan sosial. Secara harfiah, istilah kepekaan sensitif berasal dari kata peka, sensitif, yang berarti mudah merasa atau mudah terangsang atau suatu kondisi seseorang yang mudah bereaksi terhadap suatu keadaan. Apabila dikaitkan dengan kondisi sosial kemasyarakatan, maka istilahnya menjadi kepekaan sosial. Social sensitivity ialah kondisi seseorang yang mudah bereaksi terhadap masalah-masalah sosial atau kemasyarakatan. Kepekaan sosial ada kaitannya dengan istilah kesadaran sosial. Social awareness ialah kemampuan siswa menjadi paham, informed about, dan peka sensitif terhadap aspek-aspek politik, sosial, dan ekonomi di masyarakat. Secara teoris, kepekaan sosial maupun kesadaran sosial akan terjadi apabila adanya pengalaman individu pada masa lampau, pengalaman belajar individu pada hakikatnya. Dari interaksi antara pribadi, individu dengan lingkungan. Bandura 1977 mengemukakan dalam teori belajar sosial. Social learning theories bahwa seseorang mengontrol lingkungan menggunakan pengalaman tindaknya pada masa lalu. Perilaku seseorang tidaklah ditentukan hanya oleh lingkungan, otonomi individu semata. B. Pengembangan partisipasi sosial. Belajar IPS hendaknya dapat memberdayakan siswa sehingga segala potensi dan kemampuannya, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, berkembang. Semua kemampuannya ini dapat diwujudkan dalam proses pembelajaran melalui aktivitas berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Jarolimek dan Parker 1993 mengemukakan bahwa ujian yang sesungguhnya dalam belajar IPS terjadi ketika siswa berada di luar sekolah, yakni hidup di masyarakat. Apabila sekolah meningkatkan keterampilan atau kesadaran dan kepekaan yang tinggi tentang masalah-masalah masyarakat pada sejak dalam proses pembelajaran di sekolah, para siswa perlu perkenalkan bagaimana berperilaku di luar sekolah, baik sebagai anak-anak maupun sebagai orang dewasa. Model pembelajaran partisipasi sosial sangat dianjurkan untuk diterapkan oleh IPS, khususnya dalam mengajarkan konsep yang memerlukan keterampilan. Selain itu, konsep diajarkan di kelas memiliki banyak kegunaan praktis bagi siswa. Meskipun pembelajaran partisipasi ini hendaknya didukung oleh guru yang memiliki mobilitas yang cukup, tidak dalam kencah realita kehidupan atau memiliki realis dengan masyarakat atau orang tua siswa. Kasih Jahari 1997 mengemukakan beberapa keuntungan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kegiatan partisipasi sosial sebagai berikut. 1. Bahwa kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan siswa memiliki kegunaan timbal balik baik bagi siswa maupun masyarakat setempat. 2. Bahwa kegiatan tersebut akan mendapat bantuan atau dukungan pihak lain sepanjang kegiatan itu bersifat positif. 3. Bahwa kegiatan tersebut akan merangsang, membantu, dan mengembangkan intelektual, etika, dan moral siswa. 4. Bahwa kegiatan partisipasi sosial akan membentuk siswa memiliki kematanannya dan kemampuan untuk bekerja di masyarakat. 5. Agar kegiatan tersebut guna, maka program pembelajaran hendaknya disusun siswa secara sistematis dan terorganisir sehingga sesuai dengan tingkat pengetahuan, kemampuan, dan perkembangan siswa.
Bentuk kegiatan partisipasi sosial yang dibelajarkan dalam IPS. Kekasih Jahari 1979 mengemukakan sejumlah bentuk kegiatan kemasyarakatan antara lain sebagai berikut. 1. Kegiatan sosial politik. 2. Proyek kemasyarakatan. 3. Proyek sosial atau sukarelawan. 4. Studi kemasyarakatan. 5. Perkemagangan. 6. Program model. Partisipasi siswa dalam studi kemasyarakatan adalah kegiatan siswa di dalam mempraktikkan keterampilan sosial yang telah dipelajari di dalam kelas IPS. Misalnya, bagaimana metode inquiry dapat diaplikasikan di masyarakat langkah demi langkah dari mulai mengidentifikasi dan merumuskan masalah sampai merumuskan kesimpulan. Sebagai persiapan ke arah partisipasi sosial yang sesungguhnya, apabila kondisi tidak memungkinkan, maka kegiatan partisipasi sosial dapat dilakukan melalui simulasi dan permainan atau games. 1. Simulasi dan permainan memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar. Mereka lebih senang berpartisipasi dalam kegiatan tanpa harus dipaksa oleh guru. 2. Simulasi dan permainan telah digunakan dan berhasil dalam pembelajaran di luar kelas. 3. Simulasi dan permainan sangat efektif bila diterapkan untuk mengungkapkan sifat dan perasaan siswa atau hal-hal tersembunyi yang ada di dalam diri seseorang.